Baru-baru ini, dunia dihebohkan dengan adanya virus corona yang membuat orang harus stay at home dan membuat banyak pusat perbelanjaan sepi pengunjung karena harus menerapkan adanya social distancing guna mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Semua kegiatan dilakukan di rumah, mulai dari work from home, school from home, dan belanja kebutuhan pokok juga dilakukan secara online dengan melakukan pembelian di e-commerce. Belanja di e-commerce tentu saja membutuhkan jasa dari perusahaan pengiriman barang. Di Indonesia terdapat banyak jasa pengiriman barang, mulai dari Pos Indonesia, JNE, JNT, Tiki, Si Cepat, Ninja, Wahana, dan lain sebagainya, di mana perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk memperebutkan pasar di Indonesia. Dalam video kali ini, kami akan menganalisis perbandingan dari 3 perusahaan besar yang bergerak dalam jasa pengiriman barang, yaitu PT Pos Indonesia, JNE Express, dan JNT Express. Sejarah mencatat berdirinya Pos Indonesia begitu panjang. Dimulai pada tahun 1746, Pos didirikan untuk menjamin keamanan surat penduduk. Pada tahun 1965, berganti nama menjadi PN Pos dan Giro. Dan pada tahun 1995, berganti nama menjadi Pos Indonesia. Di Indonesia, Pos memiliki jaringan yang sangat luas, yaitu sebesar 4.800 kantor pos online dan 58.700 titik dalam bentuk kantor pos, agen pos, dan lain sebagainya. Untuk estimasi pengiriman dan ongkir juga tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan di jasa pengiriman yang lain. Dan untuk kebutuhan pengiriman via Pos Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang diterapkan saat terjadinya COVID-19, antara lain untuk tujuan Jakarta dan Manggarai Barat yang sebelumnya dilakukan pemberhentian sementara, sekarang telah kembali beroperasional, dan untuk tujuan Papua akan terjadi penambahan waktu distribusi, dan jam operasional kantor pos di beberapa wilayah akan mengikuti kebijakan dari Pemda masing-masing daerah. Didirikan pada tahun 1990 oleh PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, JNE telah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan jumlah cabang lebih dari 6.000 lokasi dan masih akan terus bertambah, di mana lebih dari 150 titik telah terhubung dengan sistem online. Harga ongkir pada JNE ini bisa dibilang terjangkau dan tidak kalah jika dibandingkan dengan jasa-jasa pengiriman barang yang lain. Terdapat beberapa pilihan paket pengiriman yang ada di dalam JNE. Yang pertama yaitu JNE OK atau ongkos kirim ekonomis, yaitu pengiriman barang dengan harga ekonomis dan estimasi lebih lama daripada reguler. Nah, yang kedua yaitu JNE reguler dengan estimasi pengiriman 1 sampai dengan 7 hari kerja. Selanjutnya yaitu pengiriman paket Yes atau yakin esok sampai, yang tetap beroperasional meskipun hari libur. Kebijakan pengiriman barang via JNE dalam kondisi COVID-19 seperti ini tetap berjalan seperti biasa dengan mengikuti protokol anjuran dari pemerintah. Adapun beberapa daerah yang terjadi pembatasan akses adalah daerah Papua, Batam, Palu, yang dikarenakan akses keluar masuk via udara ataupun laut yang ditutup sementara. Namun sekarang sudah bisa beroperasi kembali.
JNT Express didirikan pada tahun 2015 oleh PT Global Jet Express. Dengan usia pendirian yang masih sangat muda, namun JNT Express dapat bersaing dengan baik, di mana telah memiliki 2.000 cabang dan 500 gerai franchise yang masih akan terus berkembang. Harga ongkir pada JNT Express ini bisa dibilang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua perusahaan sebelumnya. Namun, untuk pengirimannya, JNT hanya berfokus untuk satu pilihan layanan pengiriman saja. Dan untuk kebijakan perusahaan pada saat COVID-19 ini sama seperti dengan perusahaan-perusahaan jasa pengiriman yang lainnya. Dalam fitur aplikasi dari ketiga jasa pengiriman tersebut, kurang lebihnya sudah memiliki fitur yang sama-sama lengkap dan sudah bagus, dan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara ketiganya. Ini adalah contoh tracking ketika kita menggunakan jasa pengiriman JNT. Sedangkan ini adalah contoh tracking ketika kita menggunakan jasa pengiriman dari Pos Indonesia. Dan ini adalah contoh tracking ketika kita menggunakan jasa pengiriman dari JNE. Dan ketiganya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu, apakah yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari ketiganya? Yang pertama adalah Pos Indonesia. Kelebihan dari Pos Indonesia ialah tarif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Lalu jangkauan pengiriman yang sangat luas hingga ke pelosok pedalaman yang jarang diakses oleh perusahaan lain. Namun kekurangannya adalah sebagian besar orang mengenal Pos Indonesia sebagai perusahaan pengirim surat dan uang, bukan sebagai pengirim barang. Lalu kurangnya sarana promosi dan inovasi, sehingga orang lebih mengenal perusahaan swasta dibandingkan dengan Pos Indonesia. Dan sistem pelayanannya yang kurang cepat dan tepat waktu jika dibandingkan dengan perusahaan swasta yang lain. Selanjutnya yaitu JNE Express. Kelebihan dari perusahaan ini ialah memiliki banyak jenis layanan, yaitu OK, Yes, reguler, dan sebagainya. JNE juga punya banyak cabang yang bisa ditemukan dengan mudah, lalu memiliki sistem tracking yang baik. Adapun kekurangan dari perusahaan ini ialah tarif pengirimannya yang lebih mahal dan pengirimannya kadang yang tidak menjangkau di daerah pelosok. Yang ketiga adalah JNT Express. Kelebihan dari perusahaan ini ialah memiliki sistem pelacakan yang tepat waktu, beroperasi tanpa mengenal hari libur, dan memiliki pelayanan 24 jam dengan proses klaim yang lebih cepat, yaitu maksimal 3 hari. Adapun kekurangannya ialah tarifnya lebih mahal jika dibandingkan dengan dua jasa pengiriman sebelumnya, serta layanan servis yang disediakan hanya satu, yaitu reguler. Dari ketiga jasa pengiriman tersebut, terdapat perbedaan penilaian dari masyarakat. Ada yang lebih memilih menggunakan JNE, JNT, atau bahkan Pos Indonesia. Dan mayoritas kebanyakan dari orang-orang yang tinggal di daerah terpencil akan lebih menyukai menggunakan jasa pengiriman dari Pos Indonesia, karena memang Pos Indonesia telah menjangkau di daerah-daerah terpencil sekalipun. Namun, ada pula yang lebih memilih jasa pengiriman dari JNE ataupun JNT. Thanks for watching.